형 let's go 저 건물을 찾으러 Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Perkenalkan, nama saya Ilham Ganima Tita dengan NIM 2202056145. Saya Alia Rahmania Putri Santoso dengan NIM 22020056034. Saya Kafidatun Rifka dengan NIM 2202056029. Saya Rodotul Jannah Salsabila dengan NIM 22020566027. Saya Alivia Ningsi dengan NIM 22020566008. A few moments later. Pengertian dan dasar hukum pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah menurut PP nomor 24 tahun 1997 pasal 1 ayat 1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk surat pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak atas milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pengertian pendaftaran tanah tersebut ditegaskan dalam pasal 19 ayat 2 UU PA yang meliputi yang pertama pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah, yang kedua pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Yang ketiga, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian. Dijelaskan bahwa pendaftaran tanah yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 UU PA harus meliputi yang pertama pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah yang menghasilkan peta pendaftaran tanah dan surat ukur serta luas tanah yang bersangkutan atau asas spesialitas. Yang kedua, pendaftaran hak-hak tanah dan peralihan hak-hak lain serta beban-beban terhadap tanah yang bersangkutan. Pendaftaran ini memberi keterangan tentang status tanah yang siapa yang berhak atas tanah tersebut. Pemberian surat-surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat atau sertifikat. Yang selanjutnya, dasar hukum pendaftaran tanah. Untuk itu, dasar hukum penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 19 UU PA, telah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dengan demikian, penyelenggaraan tugas pendaftaran tanah harus dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah tersebut. Asas pendaftaran tanah. Dalam PP nomor 24 tahun 1997 pasal 2. Pendaftaran tanah dilaksanakan menurut asas. Yang pertama, asas sederhana. Pendaftaran tanah yang dimaksud dalam asas ini adalah agar ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedur dapat dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Yang kedua, ada asas aman. Pendaftaran tanah harus mampu menjamin dari hak tersebut sehingga akan terjamin keamanan dari status hak atas tanah. Asas terjangkau. Pendaftaran tanah perlu dilakukan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Asas mutakhir, yang dimaksud dengan kelengkapan memadai dalam pelaksanaan dan kesinambungan dalam memelihara data. Maka data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu diperlukan adanya kewajiban mendaftar dan mencatat setiap perubahan yang terjadi dari hak atas tanah di kemudian hari. Asas terbuka. Asas terbuka menurut dipelihara data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga data disampaikan kantor pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Tujuan pendaftaran tanah. Tujuan diselenggarakan pendaftaran tanah pada hakikatnya sudah diterapkan dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Rincian tujuan pendaftaran tanah seperti yang dinyatakan dalam 3 PP 24 tahun 1997 adalah
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu, kepada pemegang haknya diberikan sertifikat sebagai surat tanda buktinya. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dari perwujudan tertib administrasi tersebut. Setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan dan hapusnya. Tujuan pendaftaran tanah di Indonesia telah tercantum dalam pasal 19 ayat 1 UPA adalah menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah. Kepastian hukum tersebut meliputi a. Kepastian mengenai orang-orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak, kepastian mengenai letak, batas, serta luas bidang tanah, jenis macam hak atas tanah yang menjadi landasan hubungan hukum antara tanah dengan orang atau badan hukum. Selanjutnya, sistem publikasi pendaftaran tanah. Penyelenggaraan dan pelaksana pendaftaran tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam hal pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain. Dalam hal pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertahanan dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk pendaftaran secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh panitia adjudikasi yang dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Untuk mengetahui sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan UU-PA dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1907 tentang pendaftaran tanah. Nah, dari ketentuan pasal 19 ayat 2 huruf C UU-PA bahwa surat tanda bukti yang dikeluarkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Berarti bahwa segala keterangan yang ada di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya. Inilah yang disebut sistem negatif. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenal dua sistem pendaftaran tanah, yaitu sistem pendaftaran akta dan yang kedua sistem pendaftaran hak. Nah, dalam sistem pendaftaran akta itu yang didaftar oleh pejabat pendaftaran tanah, sedangkan sistem pendaftaran hak itu dalam sistem pendaftaran hak tiap pemberian atau menciptakan hak baru atau pemindahan dan pembebanannya dengan hak lain kemudian dibuktikan dengan suatu akta. Pendaftaran tanah secara sistematik menurut pasal 1 angka 60 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Pendaftaran ini diprakarsai atau prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala Bagian Pertahanan Nasional. Melalui pendaftaran ini akan mempercepat memperoleh data mengenai bidang-bidang tanah yang didaftar melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Selanjutnya ada objek pendaftaran tanah. Objek pendaftaran tanah menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi sebagai berikut. Yang pertama, bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang kedua, tanah hak pengelolaan. Yang ketiga, tanah wakaf. Yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun. Yang kelima, hak tanggungan. Yang keenam, tanah negara. Namun, pada peraturan penjelasan
Pasal 9 ayat 2 dikatakan bahwa pendaftaran tanah yang objeknya bidang tanah yang berstatus negara dilakukan dengan mencatatnya dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertifikat. Sebagaimana disebutkan macam-macam hak atas tanah yang tercantum dalam pasal 16 ayat 1 UU PA seperti hak membuka tanah dan memungut hasil hutan bukanlah hak atas tanah yang sebenarnya karena tidak memberi wewenang untuk menggunakan tanah seperti yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 UU PA. Hak-hak tersebut merupakan bentuk-bentuk pengejawantahan hak ulayat dalam hubungan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan tanah ulayatnya. Selanjutnya ada pelaksanaan dan macam pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah dikenal ada dua macam, yaitu yang pertama sistem pendaftaran tanah negatif adalah sistem pendaftaran tanah di mana surat tanda bukti hak yang diberikan kepada seseorang adalah berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang mutlak. Yang kedua, sistem pendaftaran tanah positif adalah sistem pendaftaran tanah di mana segala apa yang tercantum di dalam sertifikat tanah atas nama seseorang dianggap benar sampai dapat dibuktikan dalam suatu keadaan yang sebaliknya. Artinya, seseorang yang telah terdaftar dalam buku tanah masih dapat dibantah jika yang terdaftar bukan pemegang atas tanah yang sebenarnya. Sedangkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 mengenal dua sistem pendaftaran tanah. Yang pertama, sistem pendaftaran akta. Dalam sistem pendaftaran akta, akta itulah yang didaftar oleh pejabat pendaftaran tanah. Yang kedua, sistem pendaftaran hak. Dalam sistem pendaftaran hak, tiap pemberian atau menciptakan hak baru atau pemindahan dan pembebanannya dengan hak lain kemudian dibuktikan dengan suatu akta. Selanjutnya tujuan pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah mempunyai tujuan yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Hal yang dilakukan bagi kepentingan pemegang hak atas tanah agar dengan mudah dapat membuktikan bahwa dialah yang berhak atas suatu bidang tanah tertentu melalui pemberian sertifikat hak atas tanah. Selanjutnya yaitu asas-asas pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, dan terbuka. Berikut ini penjelasan masing-masing asas tersebut. Yang pertama, ada asas aman. Untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan dengan teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, ada asas terjangkau. Agar pihak-pihak yang memerlukan, terutama golongan ekonomi lemah dapat terjangkau pemberian pelayanan pendaftaran tanah. Yang ketiga, ada asas mutakhir. Kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaan dan berkeseimbangan pemeliharaan dan data pendaftaran tanah. Asas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkeseimbangan sehingga data yang tersimpan di kantor pertanahan selalu terbaru sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang keempat, ada asas keterbukaan. Agar masyarakat dapat memperoleh keterangan dalam hal penyelenggaraan pendaftaran tanah mengenai data yang benar setiap saat di kantor pertanahan. Selanjutnya, penyelenggara dan pelaksanaan pendaftaran tanah. Penyelenggara pendaftaran tanah dalam hal pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lainnya. Dalam hal pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh panitia yang dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.